Kita kembali ke Swallowed Star. Pada bagian sebelumnya kita sudah menyaksikan Luo Feng yang telah memperoleh harta agung Sungai 9 Harimau Jiu Xiaohe yang bakalan banyak memberikan bantuan ke depannya. Dalam perjalanan untuk mendapatkan plat logam hitam keempat yang ditinggalkan oleh Guru Zhou Shanke, Luo Feng malah kegap sama Dewa Pandai Besi. Emang Luo Feng gak dihabisin, tapi tetap akan ada situasi sulit yang mesti Luo Feng hadapi karenanya. Luo Feng yang ditangkap sama Dewa Pandai Besi kemudian dibuang ke sebuah pusaran yang aneh. Kalau kata Dewa Pandai Besi sih, Luo Feng selanjutnya bakalan terjebak di tempat terpencil, mungkin bisa sampai ratusan juta tahun lamanya. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Dewa Pandai Besi merupakan pengaturan yang ditentukan oleh Zhou Shanke, teman-teman. Kalau ada yang pengen nyolong plat logam keempat, maka mereka bakalan dibuang ke dalam tempat terpencil yang dimaksudkan. Tubuh manusia Luo Feng yang masih ada di dalam pesawatnya dan berpisah dengan tubuh tanduk emas dibikin kebingungan. Sebenarnya dibuang kemana tubuh binatang miliknya itu? Ketika mencoba untuk melacaknya, dia bahkan sama sekali tidak bisa membacanya. Di manakah posisinya? Sangat aneh. Bang Condet bisa saling terhubung sama tubuh tanduk emas, akan tetapi dia nggak bisa melacak di manakah posisinya. Situasi kayak gitu baru pertama kali ini Luo Feng alami. Ketika tanduk emas yang pingsan sebentar lagi kembali membuka kedua matanya, dia kini telah berada di sebuah tempat antah berantah yang tak dikenal, tapi terasa sangat biasa, kata Babata yang juga ada di sana sambil menemani Luo Feng. Di tempat aneh tersebut gelombang ruang juga sama sekali tidak terasa. Kerajaan dewa yang digunakan buat teleportasi jarak jauh juga nggak bisa dirasakan. Lebih dari itu, bahkan Luo Feng juga nggak bisa terhubung ke jaringan alam semesta virtual, membuatnya seolah kini telah terpisah dari alam semesta asli. Luo Feng merasakan ada yang janggal melihat Dewa Pandai Besi yang menangkapnya tapi sama sekali tidak merebut hartanya dan malah membuangnya ke tempat misterius tersebut. Dari sini Babata berasumsi kalau ini pasti merupakan pengaturan yang dibikin sama Guru Zhou Shanke. Beralih ke tubuh Mosa, Luo Feng siap untuk bergerak dan mencari tahu keadaan. Karena ini merupakan jebakan yang dipasang sama gurunya, maka bisa jadi ini juga merupakan suatu ujian untuknya. Ketika Luo Feng terbang melebihi kecepatan cahaya, dia nggak masuk ke Dark Universe. Kata Babata, kemungkinan besar kecepatan cahaya di tempat tersebut 100 kali lipat dari alam semesta asli. Kalau mereka pengen masuk ke Dark Universe, semua aturan operasi alam semesta lainnya juga sangat berbeda. Luo Feng sampai berasumsi, apakah mungkin tempat tersebut merupakan alam semesta lain yang mirip dengan alam semesta asli? Semuanya masih belum jelas. Di sisi lain, meskipun tanduk emas sama Mosa terjebak di tempat terpencil tersebut, keuntungan yang diperoleh dalam petualangan kali ini lebih besar daripada kerugiannya. Sebab kini Luo Feng telah memperoleh plat logam keempat, membuat informasi yang hilang kini sudah semakin lengkap. Setelah memperoleh plat logam keempat, sekarang Luo Feng bisa mulai mempelajari kembali kitab 9 kekacauan di volume ke-6 dan ke-7-nya. Ceritanya, Luo Feng udah terbang setahun, tapi dia sama sekali tidak menemukan satu orang pun di tempat terpencil itu. Baru ngomong kayak gitu, tahu-tahu Luo Feng nyaris kena serangan jiwa dari musuh yang tiba-tiba muncul. Dia adalah Lord Yuan yang ngerasa senang karena setelah lebih dari 60.000 era terjebak di sana, akhirnya ada juga mainan baru. Lord Yuan gak cuman sendirian, tapi ada juga yang namanya Venerable Chetian sama Venerable Magian. Mereka semua gak sabar pengen bersenang-senang sama Bang MC. Ketika Venerable Overlord tersebut cukup terkenal di alam semesta, ketiganya tiba-tiba hilang dari peradaban dan siapa sangka malah terjebak di tempat ini. Sebelum memulai pertarungan tanpa ragu, Luo Feng langsung beralih ke tubuh tanduk emasnya. Dan justru hal itu semakin membuat musuh semakin merasa gembira. Yang sedikit lebih kuat harusnya bisa ngasih sedikit lebih banyak perlawanan kan? Magian sama Chetian sebagai petarung jarak dekat bergerak dan bersiap untuk melakukan serangan. Sementara Yuan coba untuk membatasi pergerakan Luo Feng dengan teknik serangan jiwanya. Tapi nyatanya bukan cuma Luo Feng dapat melepaskan diri dari serangan jiwa, tapi serangan dari kedua orang petarung itu juga sama sekali tak bisa mengenainya. Sayap Siwu bisa bikin Luo Feng bergerak sat-set buat menghindar. Dari situlah musuh jadi tahu kalau tanduk emas punya sayap harta agung. Coba balik melakukan perlawanan, cakar Luo Feng ditangkal oleh musuh yang memang kekuatan utamanya lebih kuat. Selain dua orang petarung jarak dekat, ada juga musuh tipe serangan jiwa yang sangat mengganggu di tengah-tengah pertarungan. Inilah yang bikin Luo Feng dibuat cukup kesulitan buat mendaratkan serangannya. Tubuh Luo Feng kena cukup banyak cabikan dari musuh, tapi dia nggak kenapa-napa. Dari situlah musuh jadi tahu kalau Luo Feng juga punya zirah harta agung yang terpasang di tubuhnya, dan auto bikin Venerable kayak mereka jadi ngiler buat mendapatkannya.
Melepaskan gerakan besar, Zetian mempersiapkan jurus pusaran api. Dari arah lain, Mei Jian bertugas untuk mendorong Luo Feng masuk ke dalam pusaran api panas musuh. Dan Yuan bikin Luo Feng susah gerak sampai bikin dia masuk ke dalam pusaran api tanpa perlawanan. Setelah masuk ke dalam pusaran, tubuh tanduk emas terlempar cukup jauh. Sementara ketiga musuh yang melihatnya melakukan pengejaran, Luo Feng langsung mengaktifkan harta agung domainnya, Sungai 9 Harimau. Sungai emas yang membanjiri area dan muncul secara tiba-tiba bikin ketiga musuh dibuat nggak bisa mendekati Luo Feng. Sebab setelah memasuki sungai, pergerakan mereka jadi sangat melambat. Gara-gara susah buat bunuh Luo Feng, ketiga pengejar milih putar balik aja lah. Mereka menyebar ke arah yang berbeda. Luo Feng yang gak pengen semuanya berakhir begitu saja kemudian mengejar balik. Ketiga musuh saling berpisah, jadi dia bisa menyerangnya satu persatu. Diawali dengan Venerable Mei Jian. Luo Feng pengen lihat kalau mereka duel masih kuatan siapa ya. Soal level, Luo Feng memang kalah, tapi memiliki beberapa harta agung bikin dia jadi nggak mudah buat ditumbangkan. Musuh memang lebih banyak mendaratkan serangan pedang, cuman Luo Feng terlihat nggak kenapa-napa. Sedangkan satu cakaran yang Luo Feng daratkan pada musuh dapat menguras 10.000 tubuh dewa musuh. Mei Jian melepaskan serangan berat ke bagian mulut bawah Behemoth, tapi Behemoth cuma dibuat sedikit terdorong mundur sebelum akhirnya melepaskan serangan balik dengan laser emasnya yang nyaris kena musuh. Kedua musuh di kejauhan yang lagi nonton duel tersebut menganggap tanduk emas itu sangat mengerikan ya. Awalnya mereka berpikir setelah Mei Jian melancarkan ultinya, tanduk emas pasti bakalan terluka parah. Tapi sekarang situasinya malah sebaliknya. Tubuh Dewa Mei Jian sudah melemah, sementara tubuh tanduk emas terlihat masih sangat fit. Inilah keuntungan dari memiliki penampungan kekuatan dewa yang melimpah. Sekarang tubuh Dewa Luo Feng ratusan ribu atau mungkin jutaan kali lebih besar dibandingkan dengan milik Mei Jian. Dengan pertahanan super sama endurance yang tinggi, Luo Feng bisa menghabisi musuh yang lebih kuat setelah membuatnya kelelahan. Mei Jian yang menyadari situasinya sangat dirugikan mencoba untuk kabur. Hanya saja di bawah efek dari harta agung domain yang bikin pergerakannya melambat, dia nggak bisa kabur dari kejaran Luo Feng yang pengen terus melanjutkan pertarungan. Yuan juga menganggap situasi Mei Jian sangat gaswat. Kalau kayak gini terus maka dia bakalan kehabisan kekuatan dewa terlebih dahulu sampai akhirnya jatuh dalam tidur panjang. Pengen terus hidup, Mei Jian minta ampun kepada tanduk emas. Tapi permintaan itu gak dikabulin sama Bang MC yang pengen memberikan kematian kepadanya. Lagi siapa suruh nyerang duluan? Kalau Luo Feng lebih lemah, udah pasti dia yang bakalan dihabisi. Mei Jian yang gak bisa kabur terpaksa melawan sambil terus membakar tubuh dewanya. Hingga akhirnya dia milih membakar semuanya yang disalurkan ke dalam sebuah serangan berat. Dia membentuk pedang raksasa yang dihujamkan kepada tanduk emas. Serangan musuh memang cukup mengerikan, tapi Luo Feng bisa dengan mudah escape dengan memanfaatkan harta agung domainnya. Mei Jian pun mati, meninggalkan dua harta yang nggak pakai babi bu langsung diangkut sama Luo Feng. Sedangkan untuk kedua musuh lainnya, Luo Feng yang coba mengorek informasi dari mereka nggak membunuhnya dengan cepat, melainkan tanya dulu apakah keduanya masih pengen berantem sama dia. Abis ngeliat kekuatan tanduk emas ya tentu saja mereka jadi nggak pengen lanjut ngelawan. Dengan demikian maka Luo Feng bisa dengan lebih mudah untuk memperoleh informasi dari keduanya. Di sisi lain, tubuh manusia Luo Feng akhirnya telah selesai mempelajari kitab 9 kekacauan di volume ke-7. Efeknya, tubuh Dewa Luo Feng kini sudah mencapai tingkat gen 9.800 kali lipat. Walaupun masih belum sempurna, tapi sudah jauh lebih kuat daripada makhluk spesial unik yang ada di alam semesta. Dengan demikian, Luo Feng yakin jika tubuh tanduk emasnya bisa mencapai tingkat gen sempurna. Dan di saat itulah dia bisa melancarkan teknik rahasia bakat yang luar biasa, yang disebut dengan I am the universe. Hanya saja dengan ukuran tubuh dewa yang dimiliki oleh tanduk emas, nampaknya akan membutuhkan waktu ratusan tahun lagi untuk bisa menguasainya. Sambil duduk di atas batu, Luo Feng melanjutkan perjalanan di tempat terpencil yang aneh. Dari kedua alien sebelumnya, dia jadi tahu kalau di tempat yang terlihat biasa itu, sebenarnya mereka hanya bisa bergerak sejauh 100.000 tahun cahaya saja. Dan ketika melewati batas tertentu, mereka bakalan kembali ke titik awal, terus berputar-putar di tempat dan gak bisa keluar dari sana. Cara untuk bisa masuk ke tempat terpencil tersebut dikatakan sangat aneh dan beragam, dan sama sekali tidak ada pola yang jelas. Dan cuman orang-orang yang memiliki klon saja yang bisa meninggalkan tempat tersebut. Caranya gampang, tinggal meledakkan diri saja. Luo Feng bisa sih kayak gitu, tapi nanti harta agungnya malah ketinggalan di sana. Jadi itu bukan cara yang tepat baginya. Setelah mendapatkan informasi bukannya makin membaik, situasinya justru malah tambah jadi rumit.
Di tengah-tengah perjalanannya, tiba-tiba tubuh Mosa Luofeng mulai terkikis oleh gelombang energi yang begitu aneh dan kuat. Tapi anehnya itu sama sekali tak berdampak bagi tubuh tanduk emasnya. Setelah merasakan sakit secara tiba-tiba, Luofeng bilang ke Babata kalau tubuhnya baru saja kayak diparut secara berlapis-lapis oleh pisau yang tajam dan bikin tubuh Mosanya seketika kehilangan 70% tubuh dewa. Tapi tubuh tanduk emasnya sama sekali nggak kenapa-napa. Aneh sekali. Ketika Luofeng melihat area sekitarnya, tanpa sadar dia kini telah berada di tempat yang sangat berbeda. Terdapat bintang-bintang yang berkilauan tak terhitung jumlahnya di tempat tersebut. Terdapat pula galaksi yang sangat padat dan nampak begitu sangat indah. Bintang-bintang juga nampaknya seakan membuat pola-pola tertentu yang memancarkan aura pola rahasia hukum. Keliling sebentar, Luofeng menemukan sebuah planet tanpa kehidupan seluas 21.000 km. Planet yang nyaris seluruhnya terbuat dari mineral air mata emas. Air mata emas merupakan logam spesial kelas G yang juga dijuluki sebagai air mata bintang. Awalnya itu merupakan bintang super besar yang runtuh akibat gesekan dari lubang hitam. Sangat beruntung. Kalau tubuh tanduk emas Luofeng melahap seluruh mineral yang terdapat di planet tersebut, maka tubuh dewanya bisa pulih sebesar 80%. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, kata Babata. Tak menyia-nyiakannya, Luofeng langsung menyedot semua material yang ada di planet tersebut. Gak cuma air mata emas, tak jauh dari sana ditemui pula planet yang mengandung banyak batu kehampaan yang nilainya gak kalah sama air mata emas. Itu juga langsung Luofeng sedot sampai habis. Hari ini judulnya Mukbang. Siapa sangka bisa nemu planet dengan mineral yang sangat berharga 2 kali berturut-turut. Dan lagi, di tempat yang indah itu masih terdapat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bisa jadi masih ada banyak planet yang sangat berharga dan mengandung mineral langka. Mukbang bikin tanduk emas jadi tambah besar. Tapi pas lagi enak-enaknya, tahu-tahu muncul aura dari sosok Universe Master. Dan ternyata itu adalah Lord of the Flame Star. Beliau ngasih tahu kalau si Lord datang ke sana mewakili aliansi binatang raksasa angkasa buat jemput Luofeng. Angkasa bintang yang penuh dengan mineral dan indah ini merupakan tanah suci yang sangat penting bagi aliansi binatang raksasa angkasa. Dan dibuat oleh suatu keberadaan paling agung di dalam aliansi mereka yang dikenal sebagai leluhur angkasa bintang. Karena cuman buatan, maka artinya Luofeng sebenarnya masih berada di alam semesta asli. Hanya saja leluhur angkasa bintang mengubah aturan yang terdapat di tempat tersebut dan membuatnya terisolasi dari dunia luar demi mencegah invasi dari ras lain. Terdapat pula penghalang yang terpasang di bagian dalam dan luarnya. Jadi cuman binatang raksasa angkasa saja yang bisa melewati riak ruang hampa tersebut dan masuk ke dalamnya. Zona penyangga luar tanah suci aliansi itulah yang sebelumnya bikin tubuh Dewa Mosa jadi terkikis. Lord Flamestar ngajakin Luofeng ikut dengannya karena keberadaan super di dalam aliansi sudah pada nungguin dia. Bergerak dengan cepat menuju sebuah planet, Lord nyuruh Luofeng buat terus-menerus ngecilin tubuh dewanya. Terus mengecil sampai mereka masuk ke dalam sebuah gua kecil yang di dalamnya terdapat portal masuk ke tempat lain. Sampai akhirnya Luofeng berada di area lain dan jauh, tapi bisa dengan jelas dipandang. Terdapat gunung dewa angkasa bintang. Lord Flamestar menyentuh batuan untuk mengaktifkan lorong tersembunyi yang akan membawa mereka masuk lebih dalam ke gunung di hadapan mereka. Di tengah perjalanan, Lord juga ngasih tahu kalau setiap pengembara yang pulang harus melewati ujian gunung suci itu, dan setelah diakui barulah mereka bisa menjadi bagian dari aliansi. Karena ada beberapa anak malang yang kemungkinan tubuhnya sudah diambil alih oleh ras lain, mereka sangat sulit untuk dibedakan. Tapi di hadapan gunung suci semuanya bakalan ketahuan. Lah, kalau kayak gitu mah situasi Luofeng jadi sangat gaswat dong. Gimana nih? Luofeng akhirnya menginjakan kakinya di gunung dewa angkasa bintang. Tapi gimana nih? Ketahuan gak ya? Dan itulah ending dari serial Swallowed Star kali ini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai menit terakhir dan bye dari kami.